Perkenalkan, nama saya Putu Indah Sunarmayanti dengan NIM 1915-1049 dari konsentrasi pariwisata Prodi PKK. Nah, di sini saya akan membahas tentang siklus akuntansi 2. Nah, sekarang saya akan membahas yang pertama tentang penjurnalan. Di penjurnalan di sana kita akan membahas tentang yang pertama pengertian jurnal, bentuk jurnal, dan proses pencatatan dalam jurnal. Nah, yang kedua yaitu buku besar dan posting. Di sana kita akan membahas tentang pengertian buku besar dan posting. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang neraca saldo. Di sana kita akan membahas tentang pengertian neraca saldo dan koreksi kesalahan dalam pembuatan jurnal umum. Nah, di pembahasan yang pertama yaitu tentang penjurnalan. Di penjurnalan kita akan membahas tentang yang pertama pengertian jurnal. Pengertian jurnal adalah catatan harian secara kronologis mengenai angka-angka dan fakta setiap transaksi. Data informasi yang dicatat dalam jurnal termasuk tanggal terjadinya transaksi, perubahan debit dan kredit, suatu akun tertentu, dan penjelasan singkat. Transaksi keuangan pertama-tama dicatat dalam jurnal sebelum dipindahkan atau diposting ke buku besar. Karena jurnal merupakan catatan pertama suatu transaksi, maka jurnal disebut juga box of original entry. Nah, selanjutnya yaitu bentuk jurnal. Perusahaan merancang formulir jurnal dengan beberapa tipe formulir sesuai dengan penggunaannya. Pada umumnya, kebanyakan perusahaan, terutama perusahaan kecil, menggunakan formulir jurnal yang sederhana dalam bentuk standar jurnal 2 kolom yang disebut jurnal umum. Semua transaksi perusahaan dicatat dalam jurnal ini. Nah, seperti yang sudah ditayangkan pada slide yaitu bentuk jurnal. Di sini saya akan menjelaskan pemakaian kolom-kolom dalam lembar jurnal adalah sebagai berikut. Kolom pertama yaitu untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom kedua untuk mencatat nama rekening yang didebit dan dikredit dalam kolom ketiga. Untuk mencatat nomor rekening yang didebit maupun yang dikredit. Kolom keempat untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebitkan ke dalam rekening yang namanya telah ditulis di kolom kedua. Dan untuk kolom kelima yaitu untuk mencatat jumlah rupiah yang harus dikreditkan ke dalam rekening yang namanya telah tertulis di kolom kedua. Nah, di selanjutnya yaitu proses pencatatan dalam jurnal. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjumlahan. Berikut adalah pedoman dasar yang harus diikuti dalam pembuatan jurnal. Yang pertama yaitu mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan, dan cek. Yang kedua yaitu menentukan masing-masing akun yang akan dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklarifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga yaitu menetapkan apakah masing-masing akun tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi tersebut. Yang keempat yaitu menentukan apakah harus mendebit atau mengkredit akun dengan menerapkan hukum debit kredit. Nah, yang terakhir yaitu memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Nah, selanjutnya di pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas tentang buku besar dan posting. Nah, yang pertama yaitu buku besar. Mungkin di pikiran kalian buku besar itu adalah buku yang sangat besar, tetapi bukan seperti itu. Buku besar adalah buku yang berisikan atau memuat semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan. Akun dapat berbentuk kartu-kartu, kumpulan kartu-kartu akun, ini disebut juga buku besar. Buku besar yang berisi akun-akun harta, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban disebut buku besar umum atau general ledger. Setiap akun memiliki halaman tersendiri dalam buku besar dan memiliki nomor identifikasi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang posting. Posting atau yang disebut dengan pemindahan buku akun adalah proses pemindahan informasi transaksi yang telah dicatat dalam jurnal ke buku besar. Posting dilakukan secara periodik pada setiap akhir hari kerja atau akhir minggu. Dalam perusahaan-perusahaan besar, biasanya posting ke buku besar dilakukan dengan menggunakan mesin pembukuan atau secara otomatis dilakukan oleh komputer. Apabila posting dilakukan dengan tangan atau secara manual, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tanggal dan jumlah yang dicatat dalam jurnal dicatat kembali dalam rekening yang bersangkutan. Apabila suatu jumlah dicatat di sisi debit dalam jurnal, maka posting harus dilakukan ke sisi debit rekening. Cara mencatat tahun, bulan, dan tanggal sama dengan yang dilakukan dalam jurnal. Apabila posting telah dilakukan, maka nomor halaman jurnal harus dituliskan dalam kolom F atau folio di rekening. Langkah ketiga, yaitu langkah berikutnya adalah menuliskan nomor rekening yang telah diposting pada kolom nomor rekening di dalam jurnal. Prosedur ini mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan bahwa jurnal tersebut telah diposting. Yang kedua, untuk menunjukkan hubungan antara jurnal dan rekening di buku besar. Nah, di pembahasan yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang neraca saldo. Nah, pengertian neraca saldo. Saldo adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Jika jumlah sisi debit suatu rekening lebih besar daripada jumlah sisi kredit, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo debit. Sebaliknya, apabila jumlah sisi kredit suatu rekening lebih besar daripada sisi debit, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo kredit. Neraca saldo disusun idealnya setiap selesai posting dari jurnal ke buku besar, sehingga kesalahan posting dapat segera diketahui. Tetapi pada umumnya neraca saldo disusun setiap akhir periode. Sebelum neraca saldo disusun, saldo setiap akun buku besar harus ditentukan lebih dahulu. Jika menggunakan akun dua kolom, saldo akun adalah selisih antara jumlah debit dan jumlah kredit. Prosedur penyusunan neraca saldo terdiri dari yang pertama yaitu susun daftar nama-nama akun dan saldonya. Yang kedua yaitu menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Yang ketiga yaitu membuktikan keseimbangan antara debit dan kredit. Nah, yang terakhir yaitu koreksi kesalahan. Kesalahan-kesalahan biasanya terjadi pada waktu menjurnal dan pada waktu membukukan ke buku besar. Kesalahan-kesalahan semacam ini tidak boleh dikoreksi dengan cara menghapus, sebab bekas-bekas menghapus akan menimbulkan kecurigaan seakan-akan telah terjadi ketidakberesan atau kecurangan. Prosedur untuk melakukan koreksi kesalahan bisa bermacam-macam tergantung pada jenis kesalahan dan saat ditentukannya kesalahan. Apabila kesalahan berupa salah menulis nama rekening atau salah menulis jumlah dalam jumlah jurnal ditemukan sebelum hal itu dibukukan ke buku besar, maka koreksinya dapat dilakukan dengan menarik garis lurus di atas jurnal yang salah tersebut. Nah, sekian dari pembahasan materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika terjadi salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.